Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Topik pada video kali ini adalah mengenai materi di ICD 9CM dan ICD 10 di sistem sirkulasi atau kardiovaskular. Di sistem kardiovaskular atau di sistem sirkulasi itu terdiri dari I00 sampai I99. Nah, di sini adalah penjabarannya, di mana I00 sampai I02 itu berisi mengenai demam reumatik akut. Sedangkan I05 sampai I09 itu berisi mengenai penyakit jantung reumatik menahun atau kronis. I10 sampai I15 berisi mengenai penyakit-penyakit hipertensi. Jadi nanti banyak sekali hipertensi itu. Kalau selama ini kita hanya mendengar sakitnya hipertensi. Nah, di dalam ICD ternyata hipertensi itu banyak sekali klasifikasinya. Bisa hipertensi urgensi seperti itu. Nah, selanjutnya I20 sampai I25 ini berkenaan mengenai penyakit jantung iskemik. Penulisannya ischemika pakai C. I26 sampai I28 ini berisi mengenai penyakit jantung paru dan penyakit sirkulasi paru-paru. Berarti komplikasi antara penyakit jantung dan penyakit parunya. I30 sampai I52 ini bentuk dari penyakit-penyakit jantung lainnya. I60 sampai I69 ini penyakit-penyakit pada cerebrovaskular, berarti di pembuluh darah yang menuju ke cerebrum, ke dalam otak. I70 sampai I79 ini berkaitan mengenai penyakit arterioles dan kapiler darah. I80 sampai I89 ini berkenaan mengenai penyakit vena. Nah, harus bisa membedakan mana arteri, mana vena. I95 sampai I99 ini gangguan-gangguan tak dirinci dan lain-lain pada sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi. Nah, di dalam sistem sirkulasi kali ini kita akan mempelajari banyak mengenai kode berasteris seperti itu. Karena banyak sekali kode berasteris yang nanti teman-teman jumpai di bab ini. Nah, di sini ada I32 asteris itu mengenai perikarditis pada penyakit terklasifikasikan di bagian lain. Terus ada I39 juga itu mengenai endokarditis dan gangguan kato pada penyakit terklasifikasi di bagian lain. Ada I41 mengenai miokarditis, I43 mengenai kardiomiopati, I52 mengenai gangguan lain pada jantung, I68 di cerebrovaskular, penyakit pada cerebrovaskularnya, I79 pada arteri, arteriole, dan kapiler darah. Nah, I98 gangguan lain sistem kardiovaskular. Nah, ingat, bila kode berasteris ini digunakan, maka pasangannya harus diberi kode berdejer. Jadi, asteris dan dejer ini adalah kode yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut, di dalam istilah-istilah medis. Nah, di sini kita sudah memasuki di istilahnya ya. Di situ nanti kita akan mendengar mengenai mungkin stenosis pada arteri kayak gitu. Berarti apa sih stenosis? Itu adalah penyempitan pada arterinya. Megali itu pembesaran. Contohnya apa? Kardiomegali. Pembesaran pada jantung. Kardio jantung, megali pembesaran. Arteri. Nah, tadi pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh. Intinya arteri itu
mengangkat oksigen. Makanya kalau mengecek orang itu kan yang dicek arterinya. Aorta ini pembuluh terbesar yang berasal dari jantung. Terus vena, pembuluh darah yang membawa darah ke jantung, mengandung karbon dioksida. Ada cerebral atau brain atau otak, hemorrhage. Nah, ini pendarahan. Nanti teman-teman juga akan temukan juga banyak nanti misal penyakit cerebrovascular with hemorrhage seperti itu, atau without hemorrhage. Berarti kalau with itu dengan, kalau without itu berarti tanpa. Selanjutnya ada perikardium, ini adalah selaput yang membungkus jantung. Ada juga nanti contoh peradangan pada selaput pembungkus jantung. Apa berarti perikarditis? Meskipun nanti ketika bekerja dokter tidak akan menuliskan peradangan pada selaput pembuluh jantung, pada kantong yang membungkus jantung seperti itu tidak akan. Pasti ya dokter akan menuliskan perikarditis. Tapi ini untuk menambah penguasaan terminologi medis kita seperti itu. Selanjutnya ada ventricle, ini bilik jantung yang bertugas memompa darah. Ada ventricle bagian kanan dan bagian kiri. Terus itis yang terakhir ini nggak terlihat, yaitu adalah peradangan. Nah, di sini ada latihan, ada arteriosklerosis, coronary heart disease, sampai cardiac arrhythmia. Ini nanti akan kita bahas di video kedua. Sedangkan di sini untuk daftar singkatan ya, singkatan diagnosa di kasus kardiovaskular itu banyak sekali. Itu yang pertama ada CVD, yaitu cardiovascular disease. Terus ada CAVCD, yaitu cyanotic heart disease. Ada CVA, cerebrovascular accident. Ada CA, cardiac arrest. Ada CAD, coronary artery disease. Ada CAHD, yaitu coronary arteriosclerosis heart disease. Nah, ini ada sklerosis, berarti penyempitan pada arteri di koroner jantungnya. Ada hypertensive cardiovascular disease. Nah, ini hipertensi cardiovascular disease. Ada heart disease atau HD. Nah, ini bedakan ya. HD itu nanti ada misal ada tindakan, tentukan tindakan dari HD. Berarti teman-teman jangan cari heart disease. Kalau tindakan HD itu berarti hemodialisis. Gitu. Tapi kalau diagnosa HDO berarti ke heart disease. Ada HF, ini heart failure. Terus ada HHD, ini hipertensi heart disease. Tadi ada HCVD, sekarang ada HHD, hypertensive heart disease. Ada juga HRD, hypertension renal disease. Berarti ini hipertensi yang melibatkan di bagian renal. Renal itu apa? Renal itu berarti apa? Nah, renal itu berarti ginjal. Kalau bagian terkecil di ginjal berarti nefron. Nah, ini ada IVH, intraventricular hemorrhage. Nah, ini tadi hemorrhage berarti ada pendarahan di intraventricularnya. Ada intracranial hemorrhage, berarti ini pendarahan di kranialnya. Kranial itu berarti ada di otak, di kepala ya. Ada ischemic heart disease, IHD. Ada myocard infarction. Ada pulmonal hypertension. Kalau tadi pada ginjal, sekarang pulmo. Pulmo itu berarti paru-paru, berarti hipertensinya ada komplikasi ke paru-parunya. Ada persistent pulmonal hypertension. Kenapa ya ini ya? Nggak kelihatan. Nah, untuk tindakan di dalam kasus penyakit kardiovaskuler ini ada berada di bab 7, kodenya itu 35 sampai 39 mengenai operation on cardiovascular system.
Nanti kita akan bahas di di video kedua. Nah, hari ini kita hanya membahas mengenai teori-teori dan daftar singkatan. Seperti yang saya bilang, ketika nanti teman-teman memperoleh singkatan baru atau terminologi baru, teman-teman usahakan menyediakan buku khusus seperti itu. Jadi nanti bisa sebagai bekal teman-teman sendiri ketika mau melakukan kodifikasi. Ini ya, ada sebuah pilihan di mana dalam kita kuliah itu untuk apa? Apakah untuk menuntut ilmu atau untuk sekedar menuntut nilai, seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawakan keberkahan untuk kita. Apabila ada salah kata maupun mungkin ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.